ketukan tuh pakai kayu. Itu nanti ketika gurunya udur, ustadzanya udur biasanya pakai kayu tuh, bukanya pakai kayu gitu, misal gini. Tapi kalau pakai tangan ini nggak boleh. Meskipun tangannya itu pakai sarung tangan, itu tetap nggak boleh. Kalau pakai kayu, pakai perantara mah itu boleh. Kemudian yang terakhir yaitu haram menyentuh dan membawa sesuatu yang berhubungan dengan mushaf atau kantong mushaf atau peti mushaf ketika di mana di keduanya itu ada mushafnya. Jadi kan yang saya katakan Al-Quran yang seukuran telapak tangan itu biasanya kan ada kotaknya atau ada petinya, ada kantongnya, tas misalnya, pouch gitu. Itu nanti kita boleh menyentuh itu kantong pouchnya atau peti Al-Quran ketika di dalamnya nggak ada mushafnya. Jadi cuma kantongnya saja, hanya petinya saja. Tapi kalau di dalam ada mushafnya, itu sama saja tidak boleh gitu. Setelah itu perkara-perkara yang haram untuk orang yang jinabah dan haid. Jadi sama, di mana hal ini sama-sama diharamkan untuk orang jinabah dan haid, yaitu berdiam di masjid atau mondar-mandir. Tapi kalau hanya lewat itu nanti boleh ya, selama tidak dikhawatirkan untuk mengotori masjid. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat tadarus itu tidak boleh. Kemudian bagaimana kalau membaca Al-Quran itu, kalau misal berarti nggak boleh secara mutlak atau bagaimana? Itu hukum membaca Al-Quran bagi orang yang jinabah dan haid itu ada beberapa keadaan, hampir sama seperti tata cara membawa dan menyentuh mushaf untuk orang yang haid ataupun junub, sama. Untuk yang pertama, ketika dia meniatkan membaca Al-Quran saja, memang dia sengaja niat membaca Al-Quran, mungkin karena dia sudah terbiasa, udah hari-harinya sekolah tahfidz atau memang kebiasaannya dia membaca Al-Quran, jadi dia tuh seperti hampa mungkin. Itu nanti dia daripada nggak ngapa-ngapain dia membaca, itu hukumnya tidak boleh kalau dia niat membaca saja. Untuk yang kedua, itu nanti dia berniat selain membaca Al-Quran, maka itu tidak haram. Contohnya seperti apa? Niat yang tidak membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran seperti misal Al-Waqiah, membacanya dengan berniat untuk diperlancar rezekinya, untuk ngalap barokah, misalnya untuk meminta keberkahan, untuk dipermudahkan rezekinya. Atau setiap habis maghrib dia membaca Al-Mulk, surat Al-Mulk atau surat Yasin, itu dengan niatan bukan membaca Al-Quran selain Al-Quran, itu nanti hukumnya tidak haram, boleh jadi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ketika meniatkan keduanya, maksudnya membaca itu dengan niat membaca Al-Quran sama membaca itu tadi, seperti berharap barokah atau untuk dipermudah rezekinya, itu kalau niatnya dua seperti itu tidak boleh. Kalau untuk niat untuk membuka rezeki atau diberi kesehatan atau diberi keberkahan gitu, misal untuk surat-surat tertentu seperti itu boleh. Kemudian yang terakhir yaitu nanti mutlak, asal baca gitu, itu hukumnya tidak haram malah. Selanjutnya yaitu yang diharamkan untuk orang haid saja. Kalau yang mana tadi itu persekutuan ya, enaknya ngomong tuh dimana perkara itu sama-sama tidak diperbolehkan baik untuk orang haid dan untuk orang junub. Kalau yang ini khusus untuk orang haid, yang tidak diperbolehkan yaitu berpuasa. Maka ketika nanti darah itu terputus, seseorang yang mengalami haid itu ketika darah terputus halal bagi dia untuk berpuasa meskipun belum bersuci atau belum mandi. Jadi semisal dari tengah malam jam 12 itu darah udah suci. Kan kalau mandi tengah malam gak mungkin kan ya, misal dia nggak kuat atau gimana, mandinya nanti pagi, ternyata dia pas di waktu subuh dia telat bangun jam 6, itu nanti semisal mandi dia jam 6, jam 8 kan itu fajar sudah terbit, itu boleh dia sudah mulai puasa, yang penting dari semalam itu udah niat gitu.
udah niat, misal dari habis isya tuh darah udah berhenti, kemudian dia udah niat puasa untuk hari besok tapi mandinya masih besok pagi, itu boleh dengan catatan sampai kapan dia mandi, sampai besok pagi, sampai duhur atau sampai asar bagaimana? Ya seenggaknya itu disegerakan. Karena apa? Kita tidak boleh menunda-nunda waktu bersuci. Menurut saya seperti itu, kalau sepemahaman saya tuh hendaknya menyegerakan gitu aja. Kemudian yang kedua yaitu lewat di masjid. Nanti apabila ini tidak dikhawatirkan untuk mengotori masjid, itu nanti hukumnya boleh. Tapi kalau dikhawatirkan nanti menjadi mengotori masjid, misal seperti mungkin kebiasaan dia tuh bocor gitu atau gimana, ini nanti tidak boleh ya. Yang dimaksud di sini tuh lewat saja, bukan berdiam. Misal mungkin kita mengantar jamaah haji atau umroh sampai ke masjid, kan nunggu keberangkatannya pasti lama ya, gak usah masuk ke dalam masjid, cukup di halamannya saja. Meskipun ketika kalian menanti keberangkatan ini atau menjemput kepulangan, mau kalian gak diam tapi mundur mandi, itu kan sama saja gitu loh. Jadi mending di halaman, kalau menurut saya seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu talak, dimana di sini yang dimaksud yaitu talak bid'i. Talak bid'i yaitu dimana talak dijatuhkan oleh seorang laki-laki pada seorang perempuan ketika posisi dia melakukan wati, yang mana nanti talak ini hukumnya haram tapi jatuhnya talak ini tetap sah gitu. Jadi talak bid'i untuk orang seperti ini, ketika dia menjatuhkan talak bid'i, talak yang jatuh di posisi dia sedang melakukan wati, itu nanti baik adanya perempuan itu haid ataupun suci, maka itu hukumnya haram tapi talak itu nanti jatuhnya sah, dan talak itu nanti boleh diteruskan ketika nanti darah haid sudah terputus itu. Kemudian yang keempat yaitu bersenang-senang dan bertemunya kulit di antara pusar dan lutut. Ini terjadi perbedaan pendapat ya, karena terkadang pentafsiran orang-orang itu beda. Di sini tuh bersenang-senang dan pertemuan kulit. Di sini yang menjadi perbedaan pendapat itu wal mubasyaratu baina surah warukbah. Di mana sebagian ulama itu menafsiri al mubasyaratu itu tuh dengan natural. Al mubasyaratu kan artinya bertemuan kulit. Jadi beliau itu menafsiri dengan ya bertemuan kulit saja, maka nanti hukumnya tidak boleh, maka hukumnya nanti tidak haram ketika melihat dengan syahwat. Kan mereka menafsirinya dengan bertemunya kulit lah, kalau melihat kan nggak bersentuhan kulitnya gitu loh, cuma mandang gitu. Tapi meskipun nanti itu disertai dengan syahwat, itu nanti hukumnya tidak haram. Tapi sedangkan nanti haram kalau sudah benar-benar menyentuh, meskipun itu nanti tanpa syahwat karena sudah bersentuhan kulit baina surah warubah. Itu kalau menurut pendapat ulama yang pertama. Kemudian menurut sebagian ulama yang kedua yaitu mengibaratkan di mana al mubasyaratu istimtak atau bersenang-senang itu nanti haram ketika melihat dengan syahwat dan tidak haram ketika menyentuh dengan tanpa syahwat gitu. Jadi kalau untuk ulama yang kedua itu nanti haramnya di titik syahwatnya, meskipun melihat nggak menyentuh tapi dia disertai syahwat, itu hukumnya haram. Tapi kalau menyentuh tapi nggak disertai syahwat, itu tidak haram. Jadi titik poinnya di situ. Dengan begitu bagaimana hasil dari perbedaan ulama ini? Maka perbedaan ini disimpulkan bahwasanya yang diharamkan itu kesepakatan ulama mengatakan bahwa yang diharamkan adalah ketika wati wal mubasyaratu bisyahwatin, yaitu wati dan pertemuan kulit dengan adanya syahwat. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu nanti dia adanya perkara itu ulama menyepakati bahwasanya nanti ketika melihat saja dengan tanpa adanya syahwat itu nanti hukumnya boleh gitu. Karena kan menggunakan lafadz al-mubasyaratu, jadi penafsirannya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, di mana ini masih adanya perbedaan antara al-mubasyaratu bila syahwatin dan wanadru bi syahwatin, yaitu sama-sama ada perbedaan, tetap ada perbedaan dan kata dengan melihat tanpa syahwat
dengan melihat, mohon maaf, melihat dengan syahwat dan menyentuh dengan tanpa adanya syahwat.